Pemirsa, ada momen unik saat pembahasan RUU Hak Cipta di DPR. Rapat yang mengundang sejumlah penyanyi dan juga musisi ini malah jadi ajang request lagu. Pernahkah kau sadari, akulah yang kau sakiti. Suara sejumlah musisi bergema dalam rapat dengar pendapat di DPR RI. Di depan anggota Dewan, mereka menyampaikan masukan atas RUU Hak Cipta yang hingga kini masih digodok. Permintaan Bapak Ibu Balek, Mas Aril satu bait lagu. Silakan dulu Mas Aril. Salah satu musisi yang hadir adalah Nazril Ilham atau yang dikenal dengan Ariel Noah. Anggota Dewan memintanya untuk sumbang suara sebelum paparan. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Tidak hanya itu, di depan anggota Dewan, Ariel juga meminta RUU Hak Cipta memperjelas praktik direct licensing. Satu, tentang definisi direct licensing itu sepertinya ada bermacam-macam gitu yang kita dengar. Ada yang langsung bayar ke penciptanya, tarifnya juga ditentukan oleh penciptanya. Ada juga yang bilang, oh nggak seperti itu, direct licensingnya melewati aplikasi, yang kita pikir juga berarti bukan direct licensing dong gitu. Jadi itu semua membuat pelaku, kita sebagai pelaku istilahnya pengguna lagu jadi bingung. Jadi sebetulnya seperti apa? Aku menantinya. Selain Judika dan Ariel, rapat ini juga dihadiri oleh musisi lain seperti Fadli dan Iyu Padi dan Arman Maulana. Mereka berharap RUU ini memberikan keadilan tak hanya bagi penyanyi, pencipta lagu, hingga distributor. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengunjungi kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya, Pabean Tanjung Perak, serta kantor Balai Laboratorium Bea Cukai kelas 2 Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Purbaya menemukan indikasi praktik under invoicing terhadap barang impor yang tersimpan di kontainer. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, Jawa Timur. Di sana Purbaya memantau langsung proses pemeriksaan terhadap arus barang impor dengan melakukan pencocokan dokumen pemberitahuan impor barang secara seksama terhadap kondisi fisik barang di lapangan. Dalam kunjungan itu, Purbaya sempat menemukan indikasi praktik under invoicing terhadap barang impor yang tersimpan di kontainer. Menurutnya, harga barang yang tertera dalam dokumen jomplang jika dibandingkan dengan harga barang yang sebenarnya di pasaran. Terkait hal itu, Purbaya meminta jajarannya melakukan penelusuran terhadap asal-usul barang impor itu beserta dokumen pendukung lain yang relevan. Pasalnya, praktik under invoicing dapat menimbulkan kerugian negara karena mengurangi bea masuk dan pajak impor. Kenapa kontainer bagus, hasilnya kita habis itu ke lab juga. Jadi waktu periksa kontainer ada yang menarik tuh, harganya kelihatannya kemurahan. Nanti kita akan dicek masa harga barang sebagus itu cuma $7 di marketplace 40-50 juta. Tapi ini akan dicek lagi ya. Sementara itu, Menkyu Purbaya juga meninjau Balai Laboratorium Bea dan Cukai Surabaya yang berperan penting dalam mengidentifikasi barang mengandung bahan kimia melalui pengujian laboratorium. Akurasi identifikasi ini menjadi kunci dalam memastikan pungutan negara dilakukan secara tepat sesuai ketentuan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, KPK kembali menggeledah rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi suap mutasi pejabat di pemerintah Kabupaten Ponorogo. KPK menggeledah rumah kontrakan milik Eli Widodo, adik kandung Bupati Ponorogo di Desa Ngunut, Kecamatan Babatan Ponorogo. Rumah ini diduga kerap dijadikan tempat transaksi suap mutasi pejabat di Pemkab Ponorogo. 1 koper dan 1 kardus berisi barang bukti disita KPK. Sebelumnya, KPK menetapkan 4 tersangka atas OTT di Ponorogo, salah satunya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Pemirsa, Kejaksaan Negeri menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus pengadaan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur. Total tersangka berjumlah 6 orang dan mereka terancam hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara.
Dua tersangka baru ini merupakan Direktur PT Temprina Media Grafika dan Direktur PT Dinamika Indomedia selaku penyedia proyek Chromebook. Penetapan dua tersangka ini menambah jumlah tersangka kasus ini menjadi 6 orang. Sebelumnya kejaksaan telah menahan 4 tersangka. Para tersangka diduga bersekongkol mengatur pemenangan penyedia Chromebook. Hal ini merugikan keuangan negara senilai 9,2 miliar rupiah. Perannya yaitu bersama-sama sejak awal telah melakukan pengaturan pemenang penyedia pengadaan peralatan TIK yang akan ditunjuk melalui katalog elektronik. Proyek Chromebook Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur ini menelan anggaran 32,4 miliar rupiah. Kini ke-6 tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Mustafa Yasin, anggota DPRD Gorontalo, ditetapkan sebagai tersangka penipuan jemaah haji furoda. 62 jemaah haji tertipu dengan total kerugian mencapai 2,54 miliar rupiah. Mustafa Yasin, oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo, ditetapkan tersangka melakukan penipuan pemberangkatan haji furoda sejak tahun 2017. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 62 jemaah haji ditipu oleh oknum anggota DPRD Gorontalo dengan iming-imingan haji furoda yang murah. Sebelumnya pelaku memberangkatkan para jemaah haji furoda hanya dengan menggunakan visa kerja bukan visa haji. Kasus ini terungkap lantaran adanya laporan dari calon jemaah haji yang gagal menunaikan ibadah haji yang difasilitasi travel pelaku. Sementara itu, total kerugian yang dialami para jamaah haji furoda ini berjumlah 2,54 miliar rupiah. Kasusnya adalah penipuan, penggelapan, dan melanggar pasal 120-121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji. Ancaman hukuman 6 tahun, denda 6 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK memeriksa ex-direktur pelayanan haji luar negeri Kementerian Agama, Subhan Khalid, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Subhan keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Ia enggan menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan awak media kepadanya. Seperti siapa pihak yang menentukan pembagian kuota tambahan 20.000 menjadi masing-masing 50% untuk haji reguler dan khusus, hingga jumlah pertanyaan yang diberikan tim penyidik. Diketahui Subhan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8:39 waktu Indonesia Barat, hingga diperkirakan yang bersangkutan diperiksa hampir 6 jam. Nanti ke penyidik. Pak, ada berapa pertanyaan Pak dari penyidik Pak?